Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 yaitu kesebangunan, yang mana ada 3 sub yang akan saya bahas, yaitu mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun, menentukan kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasi, menentukan ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun apabila panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, dan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Mengapa sih hanya dua sudut yang dibilang dua pasang sudut? Ya, karena pada segitiga apabila dua sudutnya sudah sama, pastilah sudut ketiganya sama, karena total dari sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga KLM. Di sini kita bisa mengidentifikasi apakah keduanya sebangun dengan kedua syarat berikut. Nah, panjang sisi AB itu kan bersesuaian dengan KL, kita bandingkan. BC dengan LM, AC dengan KM. Setelah dibandingkan, keduanya memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 1/2. Dua pasang sudut yang bersesuaian apakah sama besar? Ya, karena digambarkan sudah diketahui nih, disimbolkan bahwa ini tuh sama. Sudut A sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut M. Lanjut. Nah, cara menentukan dua segitiga sebangun atau tidaknya, kita bisa dengan melakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang diketahui berdasarkan syarat-syarat kesebangunan segitiga. Dapat dilihat pada tabel. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga yaitu sisi-sisi-sisi, syarat kesebangunannya, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian sebanding, sisi sudut sisi, dua sisi yang bersesuaian sebanding, dan sudut bersesuaian yang diapitnya sama besar. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Di antara gambar berikut, manakah yang sebangun? Di sini ada 3 buah gambar segitiga. Kita disuruh menentukan manakah yang sebangun. Penyelesaiannya, oleh karena pada setiap segitiga diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapitnya, kita bisa menggunakan syarat kesebangunan yang ketiga, yaitu sisi sudut sisi, di mana dari gambar telah diketahui bahwa besar sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar, yaitu 50 derajat. Perbandingan dua sisi yang bersesuaian dapat kita identifikasi untuk segitiga A dan B. 3/10 sama dengan 0,3, 6/13 sama dengan 0,46. Nah, di sini dia tidak memiliki perbandingan yang bersesuaian. Untuk segitiga A dan C, 3/5 sama dengan 0,6 dan 6/10. Untuk segitiga A dan C, dia memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 0,6. Untuk segitiga B dan C, 10/5 sama dengan 2 dan 13/10 sama dengan 1,3. Nah, untuk segitiga B dan C tidak memiliki perbandingan yang senilai pula. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga yang sebangun adalah segitiga A dan C, karena dia memiliki besar sudut yang sama, yaitu 50 derajat, dan memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 0,6. Ketiga syarat kesebangunan pada segitiga dapat digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga yang belum diketahui dari dua buah segitiga yang sebangun. Selanjutnya, kita isi dengan contoh soal. Jadi kita menentukan sisi dari dua segitiga yang sebangun. Diketahui dua buah segitiga segitiga sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR dengan panjang sisi AC sama dengan 10 cm, CB sama dengan 12 cm, sudut A sama dengan sudut B yaitu 64 derajat, dan panjang QR sama dengan 6 cm, RP 5 cm, sudut B sama dengan sudut Q 48 derajat, sehingga seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan panjang sisi AB dan panjang sisi PQ dengan menggunakan aturan sinus. Materi trigonometri ini kan sudah dipelajari sebelumnya. Kita mengulas kembali aturan sinus ini. Aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Diketahui sudut A sama dengan sudut B sama dengan 64 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 48 derajat. Untuk menentukan sudut C sama dengan sudut R, kita menjumlahkan
ketiga sudut sama dengan 180 derajat, sudut C sama dengan 180 derajat, dikurang buka kurung sudut A ditambah sudut B. Nah, kita substitusikan lah. Sehingga diperoleh sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat. Sudut C sama dengan 68 derajat. Dan sudut R sama dengan 68 derajat. Di sini kita bisa menentukan panjang sisi AB untuk segitiga ABC. C per sin C sama dengan A per sin A. C per sin 68 derajat sama dengan 12 per sin 64 derajat. C sama dengan 0,93 sama dengan 12 per 0,89. C sama dengan 11,126 per 0,89. C sama dengan 12,5 sehingga panjang sisi AB yaitu 12,5 cm. Dan untuk menentukan panjang sisi PQ, kita perhatikan segitiga PQR. R per sin R sama dengan Q per sin Q. R per sin 68 derajat sama dengan 5 per sin 48 derajat. R per 0,93 sama dengan 5 per 0,74. R sama dengan 4,65 per 0,74. R sama dengan 66,3 cm. Itulah panjang dari sisi PQ. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasi. Nah, di sini telah ditunjukkan ada dua gambar, yaitu gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5, bangun datar F aksen, O aksen, U aksen, dan R aksen didapat dengan cara diperbesar dengan skala 2 dari bangun datar FOUR. Maka mereka sebangun, karena setelah diperbesar tetap memenuhi kedua syarat. Bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen didapat dengan cara merotasi bangun datar ABCD sebesar 120 derajat. Maka ABCD dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini dikatakan sebangun. Lanjut, di sini ada dua gambar pula, yaitu gambar 7 dan gambar 8. Bangun datar ABC dicerminkan dan diperoleh bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Setelah dicerminkan hasilnya tetap sama, maka dapat dikatakan sebangun. Bangun datar ABCD digeser ke arah kanan dan didapat bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka bangun datar tersebut dikatakan sebangun. Dua bangun datar ini sebangun. Lanjut ke contoh soal. Misalkan luas suatu persegi ABCD adalah 9 cm², berapa panjang sisi-sisi dan luas segi banyak yang diperoleh dengan melakukan transformasi pada persegi ABCD, di mana dilatasi dengan skala 2 dan dirotasi dengan pusat putar di titik A sebesar 30 derajat searah jarum jam. Penyelesaiannya dapat kita perhatikan terlebih dahulu persegi ABCD, di mana dia memiliki luas 9 cm². Nah, untuk menentukan sisi ABCD-nya, kita akarkan luasnya menjadi 3 cm. Panjang sisi ABCD aksen sama dengan 3 kali 2 karena dilatasi 2 kali, sehingga hasilnya 6 cm. Luas dari luas ABCD aksen sama dengan sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 cm². Jadi sisi dan luas persegi yang dilatasi dengan skala 2 adalah sisi 6 cm dan luas 36 cm². Sedangkan untuk dirotasi dengan pusat putar di titik A sebesar 30 derajat searah jarum jam, dapat dilihat pada ilustrasi tersebut. Telah diketahui luas persegi ABCD adalah 9 cm² dan panjang sisi ABCD adalah 3 cm. Karena ditransformasi rotasi, maka panjang sisi-sisinya tetap, sehingga luas segitiga hasil transformasi juga tetap, yaitu 9 cm². Selanjutnya yaitu menentukan ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Nah, dapat kita perhatikan ini garis pada kedua segitiga. Garis CK dan garis FE adalah salah satu garis tinggi dari segitiga ABC dan segitiga DEF. Untuk garis AL dan DQ adalah garis berat, dan garis BM dan garis ER adalah salah satu garis sudut. Berdasarkan konsep kesebangunan dua segitiga, maka dapat disimpulkan bahwa sudut A sama dan sebangun sudut D, sudut B sama dan sebangun sudut E. Maaf, ada kesalahan, itu sudut C sama dan sebangun dengan sudut F. Nah, untuk sisi-sisinya AB per ED sama dengan BC per EF sama dengan CA per DF. Karena ABCD dan DEF ini sebangun, kan
tadi telah dibuktikan dari ini, sehingga didapat bahwa sisi AB dan DE adalah pasangan sisi yang bersesuaian dari garis tinggi CK terhadap sisi AB pada segitiga ABC, dan garis FP adalah garis tinggi terhadap sisi DE pada segitiga DEF, sehingga dapat dikatakan garis CK dan garis FP adalah garis-garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. Kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai N dan S. Penyelesaiannya, karena sudut A dan sudut E sama besar, dan sudut ABC dan ECD itu sudut yang bertolak belakang, maka menurut syarat kesebangunan segitiga ABC dan segitiga ECD adalah sebangun. Dengan demikian perbandingan sisi-sisi yaitu bersesuaian sama besar, yaitu AC per EC sama dengan BC per DC, atau 63 per S sama dengan 45 per 30, sehingga diperoleh S sama dengan 42. Untuk panjang sisi BC per DC sama dengan AB per ED, atau 45 per 30 sama dengan M per 36, sehingga diperoleh S sama dengan 54. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.